Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Ya, terlihat Sudah, Pak. Pak. Sudah bisa kita mulai ya? Bisa, Pak. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bisyukurillah, wa ni'matillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini anak-anakku semua atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita semua Allah berikan nikmat sehat tanpa kurang suatu apapun untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya gimana kabar kalian semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah, sehat, Pak. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Silakan Pak Hasan Asyari untuk memimpin doa. Saudara Hasan, silakan. Ya, Pak. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Alhamdulillah, dalam hal ini mudah-mudahan kita yang membaca doa tentang menuntut ilmu ini Allah mudahkan, Allah rahmati kita semua. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati dan memuliakan kita semua dalam menuntut ilmu ini. Baiklah. Amin. Belajar kita pada pagi hari ini ada kata-kata mutiara untuk kita semua, khususnya untuk anak-anakku semua. Dalam hal ini, masa depanmu dibentuk oleh apa yang kau lakukan hari ini, bukan besok-besok. Jadi lakukanlah apa yang mempunyai nilai kebaikan untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Jadi masa depanmu itu ditentukan pada hari ini, bukan besok-besok. Dalam hal ini kunci utama keberhasilan yang paling utama itu adalah menggunakan waktu sebaik mungkin dan berbuat baik sekecil apapun. Baiklah, dalam hal ini kita akan membahas tentang materi menjaga martabat diri dan menjauhi pergaulan bebas dan zina tentunya. Dan sebelum kita mulai pembelajaran, coba sih apa sih menurut kalian yang dimaksud tentang pergaulan bebas? Dalam hal ini apa sih pergaulan bebas itu? Apa sih tentang yang kalian ketahui tentang perbuatan zina? Apa sih itu zina? Dan apa sih akibat yang ditimbulkannya dalam hal ini? Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, jadi sambil kita mengetahui apa sih maksud dari kenapa dalam Islam itu kita wajib untuk menjaga martabat bebas, serta yang pertama saya absen dulu ya. Baik semua, baik. Yang pertama saya absen dulu ya anak-anak ya. Ya, Pak. Maida ada? Tidak, sakit Pak. Lagi keluar. Surat izinnya Amar ya. hadir Pak.
Amar. Hadir. Kartini. Hadir. Mei. Mei siapa Pak? Maida Pemain Rohaiti. Maida sakit. Oh iya. Maida sakit. Selanjutnya, yang selanjutnya Fitri. Izin. Fitri izin. Dispen. Ya. Izin, Pak. Tadi untuk Olimpiade ya. Iya. Baik, selanjutnya Firdansyah. Ada. Hadir Pak. Baik. Alhamdulillah. Lanjut. Oke. lagi Tadi keluar. Siti Lagi Aisyah. kecil, Pak, keluar. Tadi Ada, izin Pak. katanya. Tadi izin. Bisa hadir. Hasan, ada Hasan? Hadir, Pak. Dan Devi ada? Ada, Pak. Hadir, Pak. Ada. Ada Azizah? Izin Izin. sepertinya Azizah tadi. Baik. Akmal ada ya? Lili ada? Ada, Pak. Darwis ada? Izin, Pak. Ya, baik. Terakhir Habibi. Hadir Pak. Hadir. Baik. Terima kasih alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini yang berangkat alhamdulillah cukup banyak dari total 19 siswa yang tidak berangkat, yang dispen 1, yang izin 1, yang sakit 1. Jadi total yang berangkat adalah 13. Baiklah, untuk mempersingkat waktu dalam hal ini yang tadi sudah saya gambarkan secara singkat, apa sih yang kalian ketahui tentang pergaulan bebas? Coba siapa yang akan menjawabnya? Baik, Bu Ngaisah, apa sih bebas itu? Kalau pergaulan bebas itu pergaulan yang tidak ada aturan, dia semaunya begitu, Pak. Baik, semaunya gitu ya, tidak ada aturan, dia tidak mengikuti norma-norma dalam beretika, gitu ya, gitu ya, Siti ya. Baik, terima kasih. Terus selanjutnya, siapa yang akan memberikan komentar tentang perbuatan zina? Apa sih zina itu? Nanti akan kita dalam lagi di pembelajaran kita tentang pengertian zina, tentang hukuman zina, dampak zina, serta hal-hal yang berkaitan dengan perzinahan, hingga dampak apa yang paling berat ditimbulkan dari pergaulan bebas dan zina ini. Jadi untuk itu bahkan materi yang karena kita dalam hal ini di generasi milenial saat ini dalam segi teknologi dan gadget, generasi Alpha dan Z ini dituntut untuk dalam kita berperilaku, memfilter diri kita. Baik, coba siapa yang akan memberikan komentar tentang apa sih zina itu? Oke, baik, Bu Rahmawati. Zina itu apa? Zina itu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sudah balik, merdeka, dan sudah menikah, Pak. Oh gitu, ya. Jadi zina itu berkaitan dengan melakukan sebuah hubungan baik menikah ataupun belum gitu ya, yang tidak resmi, gitu ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Rahmawati. Selanjutnya, kira-kira apa ya yang ditimbulkan ketika kita pergaulan bebas dan zina? Baik, Amar, ketua kelas. Pak, zina itu anu loh, Pak. Apa ya? Itu loh, Pak, yang laki-laki sama perempuan gitu loh, Pak. Apa itu, Pak? Jelas loh. Apa ya? Jelas. Paling itulah ya pacaran-pacaran gitu loh, Pak. Pacaran. Laki-laki sama perempuan berdua. Baik, terima kasih. kata Bapak. Iya. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya di kegiatan awal pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang mudah-mudahan kalian tetap semangat pada pagi hari ini dan nantinya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan lancar, dan tentunya Allah rahmati kita semua dalam menuntut ilmu pada pagi hari ini. Dan selanjutnya nanti akan kita kupas lebih dalam tentang apa definisi pengertian bebas, apa yang dimaksud dengan zina, apa hukuman zina serta akibatnya. Baik, selanjutnya. Nah, ini peta konsep kita pada pagi hari ini tentang hindari zina dan
pergaulan bebas di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 tentang Al-Isra tentang larangan mendekati zina. An-Nur itu tentang hukuman bagi pelaku zina, dan diturunkan lagi tentang pergaulan bebas, apa faktornya, yang mempengaruhi apa, yang menjadikannya apa, apakah faktor lingkungan, faktor diri sendiri, faktor kemauan, atau faktor intern, apakah faktor keluarga. Baik, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Dan dalam hal ini tujuan pembelajaran saya paparkan di sini. Saya harapkan anak-anak nantinya setelah mengikuti pelajaran ini itu mampu menunjukkan sikap. Saya nggak mau anak-anak saya ini terjerumus dalam pergaulan bebas. Kalau ada anak-anak yang berpacaran di dalam sekolah, di dalam kelas berduaan yang bukan muhrimnya, itu jauhi. Pilih teman yang baik. Itu yang pertama. Jadi menunjukkan, ya, jadi menunjukkan perilaku menghindari diri dari pergaulan bebas dan zina. Itu yang pertama. Itu yang harus ditekankan pada pembelajaran kita. Yang poin yang paling penting, kita mampu menunjukkan sikap kita, ya, mampu melawan. Dan yang selanjutnya yaitu bertindak. Kita bertindak meyakini bahwasannya zina dan pergaulan bebas itu adalah dilarang agama. Itu wajib, ya, karena dalam Quran dan hadis pun banyak yang berkaitan tentang larangan zina, pergaulan bebas, dan hukum-hukumnya. Ya, yang selanjutnya itu menunjukkan sikap. Ini dalam segi keterampilan, tadi sikap, keterampilan, dan pengetahuan, dan yang saya adalah membiasakan diri pada perilaku menjauhi pergaulan bebas. Jadi kita terbiasa, terutama kita dalam diri sendiri dulu, kita rubah pola perilaku kita dekatkan diri dengan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pilih teman yang paling baik. Baik, selanjutnya dalam hal ini nanti akan saya bagi kelompok. Tentunya sebelum saya bagi kelompok, nantinya akan saya jelaskan singkat dan akan saya tampilkan video pembelajaran kita berkaitan dengan definisi, pengertian pergaulan bebas dan zina. Baik, dicatat ya, ini saya sudah bagikan kelompoknya tentang, tapi berdasarkan masalah yang ada. Jangan mengada-ada, berdasarkan masalah di sekitar kita, mungkin teman kita yang melakukan pergaulan bebas, yang mungkin yang dia minuman keras, yang dia berpacaran, atau dia minum obat-obatan terlarang di lingkungan sekolah, baik di lingkungan tempat tinggal kalian, atau yang pernah kalian lihat di sepanjang kalian amati, gitu ya. Jadi yang pertama, tema tentang kelompok yang pertama yaitu Maida, Amar, Kartini, Mei, dan Fitri. Itu kelompok 1. Materinya tentang pergaulan bebas, miras, narkoba, dan obat terlarang. Ketuanya Amar, ya. Yang kelompok kedua, definisi zina dan hukum zina. Itu Firdansyah, Hasan. Ya, Pak. Itu kelompok 2. Kelompok 3, Hani, Rahmawati, Azizah, dan Akmal. Itu tentang dampak zina. Nah, kelompok terakhir nanti dia memberikan solusi. Solusi terbaiknya apa ya? Solusi untuk menghindari zina dan pergaulan bebas itu apa ya? Nah, nanti kita paparkan dan nanti akan kita saling bertukar informasi, ya, bertukar tentang sumber-sumber belajar yang kita cari tadi, baik dari video pembelajaran, dari artikel Google Scholar, jurnal karya ilmiah, serta video-video yang bisa menjadi referensi kita. Itu ya, sudah saya bikin kelompok ya. Iya, Pak. Nanti dan sekarang kalian berbagi dengan kelompoknya, duduk dengan kelompoknya. Nah, sambil kalian duduk dengan kelompoknya, akan saya jelaskan sedikit saja. Ya, akan saya jelaskan sedikit tentang makna yang terkandung di dalam Quran Surat Az-Zariyat dan An-Nur ayat 2. Baik, selanjutnya, baik. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan pelajaran kita, yang pertama saya minta coba lihat gambar di sini. Ada 3 gambar. Ini tentang apa ini? Gambar ini tentang apa, anak-anak? Digedein sih Pak gambarnya Pak.
ada orang yang dibisiki iblis mungkin. Ada orang yang melakukan pergaulan bebas zina itu, Pak. Pacaran. Ya itu ada yang pacaran, Pak. Ada yang sampai Ada yang- hamil, Pak. Mana? Ya, Itu baik, teler kita itu. lihat ya gambarnya. Baik, Yang gambarnya mabungan disebarkan. itu, Kan Pak. ada juga. Nah, iya itu Nah, mendem itu. Ini kata-kata ini Ya. ada kata-kata yang paling bijak dalam hal ini. Baik, sebelum itu coba siapa yang akan membaca nih? Ini bagus kata-kata ini. Coba kita cermati dulu. Ini bentuk literasi kita sebelum kita masuk ke pembelajaran. Nah, ini penting karena dalam hal ini pemahaman awal menjadikan diri kita biar kita lebih mantap lagi untuk materi ini. Coba Ngaisah untuk membaca sebentar saja yang keras suaranya. Pandangan adalah itu Pak ya. Iya, betul. Pandangan adalah asal muasal musibah yang akan menimpa manusia. Sebab pandangan itu akan melahirkan lintasan dalam benak, kemudian lintasan itulah yang melahirkan pikiran. Dan pikiran itulah akan melahirkan syahwat, dan dari syahwat itu timbullah keinginan. Kemudian keinginan itu menjadi kuat dan berubah menjadi niat yang bulat. Akhirnya apa yang tadinya melintas dalam pikiran menjadi kenyataan, dan itu akan terjadi selama tidak ada yang akan menghalanginya. Kasih Imam Koko. Baik, terima kasih Ngaisah. Dalam hal ini kita wajib menjaga pandangan kita, menjaga lisan kita, menjaga hati kita. Yang pertama dalam kita bisa memfilter diri kita. Baik, terima kasih. Mari kita baca bersama-sama ayat 32. Mari kita mulai dari ta'awud ya. Wahid, Isnin, Salas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Baik, artinya janganlah kamu mendekati zina. Ya, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ya, nanti akan kita lakukan lebih dalam lagi. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melaksanakan tentang hukumnya. Hukum yang dilaksanakan ketika zaman Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman sampai ke Ali, dan sampai saat ini dan nanti di Indonesia, hukum seperti apa yang dilakukan untuk bagi pelaku zina. Nah, dalam ini nanti kita harus memahami dengan benar tentang konsepsi makna yang terkandung di dalam mendekati zina. Makna wala taqrabuz zina, ya. Baik, hukumannya, ya, tentang hukumannya saya singkat. Baik, dalam hal ini perbuatan zina itu ada zina muhsan dan zina ghairu muhsan, gitu ya. Jadi kan yang terbalik, ya. Jadi bisa dipelajari. Baik, untuk itu dalam hal ini sebelum masuk pelajaran coba simak sebentar video pembelajaran ini dan nanti beberapa coba artikel dibuka tentang zina, tentang pergaulan bebas. Baik, kita simak bersama-sama video pembelajaran kita. Terlihat ya semua ya? Iya, Pak. Jelas nggak suaranya? Jelas. Jelas, Pak. Mana videonya? Oh, nggak ditampilin, Pak. Sabar. Videonya belum muncul. Sabar. Nah, itu yang
Pak, nggak ada videonya. Loh, ini Ada sinyal paling Pak ya? Paling itu LCD-nya rusak itu. ini sudah ada videonya. Apa belum dengar ya? Belum Pak. Belum ada Belum muncul gambarnya juga. videonya. Ada lagi. Oh iya, Seperti nanti itu. saya bagikan saja di WA-nya ya. Ya Oh, Pak. iya. Baik, Pak. Udah mau istirahat loh Pak. Baik, terima kasih. Baik, saya lanjutkan dari video tadi tentang pengertian dan ciri-ciri pergaulan bebas. Nah, dalam hal ini kita akan pelajari tentang ciri-cirinya. Nah, baik, akan saya sampaikan tentang ciri-ciri perilaku pergaulan bebas, yaitu perilaku tidak baik. Yang pertama, penghamburan harta untuk memenuhi keinginan tanpa terkontrol, hura-hura dan berfoya-foya, terjerat dalam minuman keras, narkoba, serta obat-obatan, tercerminkan dalam berpakaian, tidak bisa mengontrol diri, berkata kotor, berdekatan dengan lawan jenis dan yang bukan muhrimnya. Dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas ini adalah ketergantungan, ya, karena merusak akal, ya, merusak akal, ketergantungan yang dalam hal ini ketergantungan minuman keras, ketergantungan obat dan narkoba, karena seseorang yang sudah tercandu oleh minuman keras dan narkoba itu akan sering ketergantungan, dan dalam hal ini pastinya berdampak pada kesehatan, ya, meningkatkan kriminalitas. Ketika seseorang mempunyai keinginan untuk melampiaskan apa yang menjadi keinginan dia untuk membeli misalnya narkoba, maka dia akan melakukan apa yang ada di depan mata kita, matanya. Mungkin ketika dia nggak punya uang, dia melihat di depan ada seseorang anak yang memain HP, dia ambil HP itu, dijual. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, ini dampak pergaulan bebas. Ini jangan sampai terjadi dalam anak-anak saya ya, anak-anak Bapak ya, khususnya di anak-anak SMA 1 Metro, yang insya Allah dijauhi dari perbuatan ini. Dan yang selanjutnya, merenggangkan hubungan keluarga. Jadi ada jarak antara kalian dan lingkungan kalian dengan keluarga kalian, menyebabnya penyakit, ya, menurunnya prestasi sekolah, pasti sering begadang, sering pergi, gitu ya. Dan dalam hal ini musim game. Nah, ini jauhi. Saya tidak melarang, tapi tahu batasannya. Jadi ingat itu, boleh bermain tapi ada batasannya. Ingat, kalian datang ke sekolah mau apa? Mau sekolah atau mau belajar? Ya, jadi kuncinya adalah tanamkan dalam diri kalian untuk bisa selanjutnya, yaitu adalah berdosa. Ya, baik. Selanjutnya, setelah itu dampaknya, baik, amatilah gambar ini sebentar saja. Ini luar biasa. Ini dampak dari dibuangnya seorang bayi ya, yang melahirkan akibat perbuatan pergaulan bebas dari zina, yang ya bahkan melebihi pada Kasihan banget. anak menunggu lahir dulu, ya, nunggu lahir dulu baru dibunuh. Belum melahirkan sudah digugurkan, sudah dibuang. Pak, ganti Pak. Pak, ngeri Pak. Teruskan. Nah, ini singkat saja tentang jenis pergaulan bebas, tentang dan upaya pencegahannya, tentang zat-zat yang mengubah mood seseorang, gitu ya, tentang hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan, itu seks bebas, tidak boleh dilakukan, ya. Makanya tadi hukumannya adalah dirajam sampai mati. Itu yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad, Abu Bakar, Utsman, dan Ali berbeda, tidak memakai dera. Nah, kalau yang masih bujang, nantinya dia didera, dicambuk satu kali dan diasingkan dan nggak boleh pulang ke kampungnya. Ya, secara singkat seperti itu. Dan nanti upaya pencegahannya apa? Sekeluarga menjadi sekolah pertama, ya. Ketika kalian punya adik, punya kakak, ya, yang mendekati dalam hal begini, ingatkan, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Ya, pendidikan yang mampu mengayomi ya, dan masyarakat sebagai polisi sosial. Semua harus berperan dalam hal ini, baik ke keluarga, lingkungan, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya larangan zina, saya sampaikan melalui videonya tentang pengertian masuk dalam perbuatan zina, ya, ada zina mata, ada zina lisan, dan zina dalam hati. Apa saja menyebutkan? Apa sih zina mata itu?
Ngelihat apa zina mata itu kira-kira? Kenapa kok mata kita ngeliat apa kok zina? Coba ketua Ahmad, apa di zina mata tuh bagaimana? Melihat apa ya? Ngelihat apa Pak ya? Ngelihat orang cantik paling Pak. Yang pendek-pendek. Bagian Ya, seksi. itu ya gambar-gambar yang tadi aksi, pornografi gitu ya. Itu nggak boleh toh Yang Pak? tidak senonoh, itu tidak boleh. Boleh. Itu dosa. Dosa. Oh. Jangan Lisannya dilihat, bagaimana? tambah dipelototin loh. Kalau jenis lisan bagaimana jenis lisan? Ada yang tahu? Rumpi, Pak. Rumpi tidak termasuk untuk Oh, zina. tidak. Rayu, Pak, ya. rayu, Hibah, rayu. itu hibah. Ngomongin orang, Pak. Ngomongin orang. Bukan Itu ya, Pak? hibah Ibu, itu hibah Rahmawati, bukan zina. Itu mungkin Pak, memperbincangkan sesuatu yang memungkinkan syahwat umpamanya. Ya, Berciuman itu ya, Pak ya. dan mengajak seseorang sambil berteleponan, mengajak seseorang untuk melakukan perbuatan yang tidak, gitu ya. Itu tulisnya lisan, ucapannya, gitu ya, yang mengarah kepada perbuatan zina. Yang terakhir hati. Kenapa hati juga ada perbuatan zina? Gitu. Modus Pak, modus. Ya, jadi ada pikiran-pikiran yang nggak baik, pikiran yang umum, gitu ya. Jadi itu tidak boleh. Tuh. Baik, cukup ya untuk materi ini. Baik, selanjutnya. Oke. Ini critical thinking. Perhatikanlah janin yang terdapat di dalam rahim seorang wanita, makhluk Allah yang tak berdosa harus digugurkan oleh karena orang tuanya tidak mampu menanggung malu atas perbuatan yang telah dilakukannya. Ibunya hamil di luar nikah, bapaknya tidak mau bertanggung jawab atas kehamilannya. Makhluk mungil itu jadi korban, diaborsi, kemudian dikuburkan, bahkan ada pula yang dibuang ke sungai. Bahkan sampai saat ini sebelum ia lahir sudah digugurkan melalui obat-obatan aborsi. Luar biasa ya. Jadi coba dalam hal ini coba renungkan gitu ya, renungkan kita selaku generasi remaja, generasi milenial yang saat ini dalam segi karakter yang cukup berubah, dalam segi kalian dalam segi bermedia sosial ya, berperilaku, berteman gitu ya, sudah melakukan dalam apalagi di generasi Alpha dan Z saat ini gitu ya. Nah, baik, dalam hal ini singkat Oke, ini mohon maaf gambarnya real ya, saya ambil tentang korban-korban bayi yang meninggal karena angkanya selalu bertambah untuk ininya ya. Baik, nah baik itu pemaparan singkat dari Bapak. Sekarang kita bentuk kelompok yang sudah saya buat, yang temanya sudah saya bagikan. Maka kita berkolaborasi dengan teman-teman kalian, teman tim ya, satu tim ya. Dan lanjut pada diskusi kelompok. Saya minta bikin di kertas ini saja, di kertas kertas A4 itu ya, kertas A4. Kertas 2 lembar ya Pak ya? Ya, 1 lembar saja, nggak usah banyak-banyak lembar ya. Itu dibuat mapping tadi sudah saya sharekan di grup contoh-contoh mappingnya. Jadi desain dengan bagus, warna yang menarik, dan nanti kita presentasikan kelompok gitu ya. Dan dalam hal ini petunjuknya ini sesuai dengan LKPD kita dan yang kita pelajari. Yang pertama tentang masalah real yang terjadi di lingkungan kita, lingkungan kalian sekolah dan lingkungan tinggal kalian. Setelah tentukan informasinya, kalian diskusikan. Kumpulkan informasi yang ada. Dari satu kelompok ada 4 siswa, 1, 2, 3, 4 kumpulkan jadi satu. Yang berkaitan dengan apa definisi yang terjadi, apa dampaknya gitu ya, dan mempresentasikan, menyampaikan di depan kelas, saling tukar informasi, pas tadi bersama anggota kelompok menyimpulkan sumber. Tadi di atas ada sudah saya kirimkan juga jurnal berkaitan dengan zina, tentang perbuatan bebas. Jadi dibaca ya untuk sumbernya ya. Dan dalam hal ini peserta didik dan kelompok membuat laporan. Baik, silakan saya beri waktu 10 menit ya. Selesai ya? Selesai? Ya Pak. Selesai Pak. Baik, silakan dimulai diskusinya.
untuk kita mampu berkomunikasi dan berkolaborasi. Silakan, ayo. Selesai, Pak. Pak. Ya. Baik. Baik, sekarang dalam kita berdasarkan ini ya, berdasarkan temuan kalian, berdasarkan nanti dalam hal-hal yang berkaitan dengan apa namanya masalah-masalah yang ada ya. Baik, terima kasih. Dalam hal ini coba kelompok 1 Maida, Amar, Kartini, Mei dan Fitri. Coba siapa perwakilan yang akan menyampaikannya? Ketuanya Amar. Baik, Amar, coba. Tentang tadi pengertian pergaulan bebas, baik narkoba, ya, rokok, gitu ya, obat-obatan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tadi udah diskusi ya, nyari sumber-sumber, ditemukan bahwa pergaulan bebas itu adalah pergaulan orang yang tidak mengenal batas aturan, suka nabrak-nabrak, ya pokoknya nggak pakai aturan lah gitu Pak lah, semaunya sendiri. Terus apa ya? Apa tadi? Nggak punya malu. Urat malunya udah putus. Ya, jadi udah nggak punya urat malu Pak. Udah gitu aja kan tadi ya kesimpulannya. Ya, betul, ya. Baik, terima kasih kelompok 1 telah memaparkan presentasinya, dan sekarang kelompok 2. Langsung ketuanya Firdansyah ya. Oke, baik Pak. Baik. Oke, Yuk, baik Firdansyah kawan-kawan. dipaparkan. Di sini kami mewakili Temuannya. dari kelompok 2 akan memberikan atau membahas terkait pengertian zina. Jadi zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri, tapi di luar tali pernikahan yang sah. Dalam pandangan Islam, zina merupakan perbuatan yang kriminal atau jarimah yang sudah dikategorikan hukum hudud, yakni sebuah jenis hukuman atas perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah SWT. Baik, mungkin itu Pak yang bisa kami jelaskan dari kelompok 2. Terima kasih dan Syakus. Baik, Pak. Ini ya diskusinya besar. Kelompok 3 Rahmawati, ketuanya, ketua kelompoknya. Kelompok 3 ya Pak ya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang larangan zina ya Pak ya. Yang pertama yaitu pengertian zina dulu ya Pak. Zina adalah melakukan hubungan biologi layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah. Dalam pandangan Islam, zina merupakan perbuatan cukup. Terima kasih. Sekarang kelompok 4 ya. Sekarang kelompok 4 Habibi atau Lili. Ada ya? Habibi. Selesai ya? Habibi. Terima kasih. Yuk Lili. Habibi Pak ketuanya. Tadi izin ke belakang soalnya. Tadi ke WC. Sebentar. Ayo Li, kamu aja Li yang jelasin Li. Habibi Pak. Tadi Ayo, Habibi. Oh ya. Solusinya apa ya? Solusinya terbaiknya ketika kita belajar. Baik, apa nanti kita simpulkan bersama-sama ya? Baik. Oh iya Pak, ya. Iya Pak. Sama-sama. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anakku semua dalam hal ini telah mempresentasikan dengan baik ya, dari hasil temuannya di lapangan, dari hasil amatan kalian, baik berdasarkan sumber-sumber referensi yang tadi saya berikan ya, baik pelajaran video maupun artikel yang telah saya share-kan. Alhamdulillah presentasi kalian luar biasa. Dan yang bisa saya tangkap dari yang bisa saya tangkap 2 dan 3 dalam hal ini, yaitu yang pertama tentang pengertian zina dan pengertian pergaulan bebas ya, dan yang kedua itu tentang
dampak yang ditimbulkan, ya. Dan yang terakhir adalah solusi. Nah, solusi apa sih yang terbaik? Baik, solusi yang pertama dari rangkuman ke 2, 3, dan 4, itu yang pertama yaitu adalah dekatkan diri kalian, ya, itu yang pertama. Yang kedua yaitu menjaga pandangan. Yang bukan muhrim jangan dekati, ya. Dekat sebatas teman boleh, tapi jangan lebih dari itu. Baik, yang selanjutnya yaitu menjaga pergaulan. Ada batasan di situ. Jadi kalian tidak boleh melampaui batas yang telah ditentukan dalam syariat Islam, dalam bergaul, dalam berperilaku, yaitu dalam bersikap, dalam berucap, itu tidak boleh. Yang terakhir adalah memilih teman yang baik. Karena teman menentukan sekali apa yang nantinya menjadi pribadi diri kalian. Kalau di dalam kelas kalian memiliki teman yang baik, teman yang mengajak kebaikan, teman yang suka ketika sholat duhur mengajak sholat duhur berjamaah, sholat asar berjamaah di sekolah, ketika ada infak setiap hari Jumat, dia mengajak, dekati dia, rangkul dia bila perlu. Tapi yang satu jenis, bukan lawan jenisnya ya, yang satu muhrim ya. Jadi dalam ini ketika ada teman yang baik yang bisa mengajak kita kebaikan, rangkul. Yang kedua, jangan salah memilih teman, ya. Jangan salah memilih teman. Ketika ada teman yang ketika dekat dengan kita, dia selalu mengajak dalam keburukan, mengajak mencontek, bolos ketika jam pelajaran, mengajak untuk tidak sholat berjamaah, tinggalkan dia. Jadi itu 4 kesimpulan yang Bapak berikan ini sebagai bentuk. Gimana, bisa dipahami ya semua anak-anak ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Dalam hal ini dalam lembar kerja peserta didik kalian itu saya tampilkan, kalau yang terbaik menampilkannya itu saya berikan reward, gitu ya, reward. Dan yang paling baik menampilkan di sini itu adalah ada 2 kelompok ya. Jadi kelompoknya Amar dan kelompoknya Fidansyah. Udah ditutup. Ya, baik, dihapus dulu untuk semuanya. Baik, alhamdulillah itu merupakan pembelajaran kita hari ini. Dan saya sedikit ada pretest ya, ada post-test ya, singkat saja. Dalam hal ini saya minta untuk mengerjakan singkat saja pemahaman setelah kita pelajari dari berbagai sumber, dari temuan kalian. Maka ini soalnya, baik, sudah saya berikan di grup WA kelas ya, silakan dibuka. Dan ini juga saya tampilkan di slide depan di atas ya, jadi kerjakan, nggak apa-apa. Ada 6 soal, jawaban singkat ya, saya tunggu 5 menit. Nanti yang sudah dikumpulkan ke depan. Sudah selesai, Pak. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, nanti akan saya koreksi dan saya berikan ya. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan sebelum saya tutup pelajaran kita hari ini? Sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Insya Allah paham, Boleh, Pak. nanti boleh ditanyakan ketika ada pertanyaan minggu depan. Kita pertemuan yang kedua, masih materi yang sama. Jadi buat kalian buat pertanyaan nggak apa-apa untuk diajukan ya. Jadi boleh saja. Baik, terima kasih untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah pertemukan lagi kita di minggu depan. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang panjang serta sehat. Dan sakit ya. Jadi kita selalu berdoa minta Allah Subhanahu wa taala untuk kita diberikan nikmat sehat gitu ya. Baik, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selesai, Bung Aisyah. Lega, Pak Bayu. Waktunya masih lewat, tapi sudah berkurang ya. Waktunya sudah 39 menit. Mohon maaf, Kak. Tidak apa-apa. Jadi untuk berikutnya bisa lebih menyesuaikan lagi waktunya.
silakan dikeluarkan. Mohon koreksinya Pak Januar. Ya. Mohon koreksinya. Oke, silakan stop dulu Pak, stop screen-nya. Oh, baik. Oke, kita berikan kesempatan dulu Bu Dona. Baiklah Pak Januar dan Pak Bayu, penampilannya cukup bagus walaupun masih melebihi dari waktu yang kita sepakati. Kita berharap Bapak Ibu yang lain nanti kita bisa menyesuaikan dengan waktu. Satu hal yang saya beri masukan, kalau kita memang memilih dengan metode diskusi, berarti porsi ceramah kita dikurangi. Jadi porsi untuk kita berceramah dikurangi, berarti karena kita memberi kesempatan kepada peserta didik untuk lebih menggali sendiri terlebih dahulu, di mana nanti hasil diskusi mereka tidak sesuai dengan yang kita harapkan, baru kita di sana masuk memberi penjelasan agar materi itu tetap mencapai tujuan. Yep. Kemudian yang kedua, kepada Bapak Ibu semua, saya ingin mempertanyakan, RPP Bapak Ibu peer teaching ini sudah di-share di LMS? Sudah, Bu. Saya belum. Sudah. Ada yang belum, ada juga ada yang belum, Bu. Ya, karena tadi saya buka belum semuanya ada RPP di dalam yang di kolom untuk peer teaching. Jadi kepada Bapak Ibu sebelum tampil, kalau dapat hari ini semua sudah masuk RPP-nya, bisa kami tengok RPP yang akan digunakan dalam peer teaching ini. Karena saya buka tadi belum banyak RPP di dalam LMS kita yang RPP untuk peer teaching, bukan RPP tugas kemarin, tapi RPP yang digunakan untuk peer teaching. Itu mungkin Pak Januar. Ya. Baru satu orang ya yang. Baru satu kan Pak Januar, baru hanya Bu Hani kan? Ya, Bu Hani baru, satu orang baru. RPP Pak Amar belum, RPP Pak Bayu belum itu di dalam kolom peer teaching. Baru satu. Kolom peer teaching. Peer teaching itu kan harusnya ada RPP yang dimasukkan itu Pak Bayu, Pak Amar. Oh gitu ya Bu. Saya berpikirnya tadi itu yang itu loh Bu, yang hijau itu loh Bu. Saya pikir gitu. Bukan itu. Oh, tugas yang 10 buah kemarin. Oh, bukan. Iya. Ada yang lagi revisi, kolom yang revisi. Yang khusus peer teaching ada lagi kolomnya. Oh iya Bu. Iya. Kita kan ada review naskah tugas dan peer teaching. Kalau yang 10 itu yang hijau-hijau kemarin saya minta itu di naskah tugas. Iya Bu. Yang baru masuk di peer teaching baru Bu Hani. Oh iya Bu, iya baik Bu. Siap. Iya. Nanti kita upload semua. Jadi waktu Pak Bayu tampil saya cari-cari mana RPP-nya enggak ketemu. Oh iya Bu, mohon maaf ya Bu. Enggak apa, berarti Pak Bayu belum tahu. Kepada Bapak Ibu yang belum tampil, berarti pas Bapak Ibu tampil kan saya bisa tengok-tengok RPP-nya sesuai enggak ngajarnya dengan RPP gitu. Ya. Jadi itu RPP-nya sama dengan yang kemarin gitu ya Bu ya? Ya pokoknya yang mau dipakai peer teaching, yang mau dipakai peer teaching, dimasukkan di kolom peer teaching. Karena kalau di tugas 10 RPP kita kan ada 3. Iya. Yang Ibu peer teaching kan yang mana gitu, dimasukkan di kolom peer teaching. Kan penilaiannya juga tersendiri. Nah kan kalau saya kan untuk RPP pertama kan pakai RPP pertama untuk peer teaching. Tapi metodenya berbeda. Kalau kita kemarin praktek di kelas itu pakai diskusi. Tapi peer teaching ini saya nggak pakai diskusi. Jadi harus merubah metode apa gimana Bu? Iya, itu Ibu rubah. Ya, Ibu rubah aja kalau metodenya. Pokoknya peer teaching Ibu masukkan di kolom peer teaching. Jadi Ibu peer teaching sesuai dengan RPP yang Ibu masukkan. Gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Iya. Kita kembalikan kepada Pak Januar. Oke, terkait dengan apa Bu Dona? Apa namanya? Kan kita ada penilaian tuh Bu Dona. Iya. Jadi nggak bisa dibuka, nggak apa ada yang instruksi yang apa mahasiswa yang belum masuk kan, coba sebentar saya share. Harus ngapain Bu? Yang mana yang sebentar? Udah. Azan maghrib. Azan ya? Udah azan Pak di sini di Lampung. Oke, berarti nanti kita sambung saja. Nanti jam 8 Pak Mar ya? Jam 8. Insya Allah Pak. Oke, nanti kita lanjutkan saja jam 8. Berarti nanti ada 3 orang yang akan maju. Ya.
Siapa lagi itu Pak Mar? Bu Rahmawati mungkin satu nak. Bu Ngaisa. Iya. Bu Ya. Lili, Ya. Bu Lili, Siti sama Rahma. Ya, kita tunggu nanti jam 8 insya Allah. Ya. Jadi itu Bapak Ibu ya, saya juga ingatkan lagi waktu kita nanti tolong disesuaikan 30 menit. Ya. Insyaallah Pak. Penerapan ketiga aspek, tiga langkah-langkah itu sudah ada ya, mulai dari kegiatan awal, pendahuluan, dan menutup. Dan semua aspeknya sudah termasuk. Ada pendekatan khusus, artinya semuanya itu sudah